yang harus saya yakini agar orang itu rela meninggalkan duniawi dan benar-benar bahagia hidup menikmati dirinya? Dialog antara Ustadz Abdul Somad dengan Hotman Paris. Bapak Hotman Paris salah satu pengacara internasional. Bagaimana caranya hidup bahagia? Kita tahu Bapak Hotman Paris ini mempunyai banyak hartanya dan segala macam, mempunyai segala-galanya. Lantas mengapa dia menanyakan bagaimana hidup bahagia itu? Rupanya kebahagiaan itu tidak terletak kepada kemewahan, tidak terletak kepada mobil yang banyak, yang megah, tidak terletak kepada rumah yang megah, yang indah. Kebahagiaan itu adalah kelapangan hati ketika ditimpakan sesuatu kepada kita. Kalau seandainya kebahagiaan itu terletak kepada harta, banyak saudara kita yang hidupnya kekurangan, hidupnya pas-pasan, otomatis mereka tidak bahagia. Bahkan sebaliknya, mereka bahagia, senang, happy bersama keluarga. Ternyata kebahagiaan itu tidak dicari. Akan tetapi kebahagiaan itu adalah dibagi. Sahabat semuanya, dukung channel ini. Channel ini insya Allah bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan share ke media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku mau tanya nih Pak Ustadz. Dengan krisis corona ini, ya kita sadar bahwa hidup itu sangat singkat. Sementara kita sibuk terus mencari uang. Kadang-kadang banyak orang meninggal ya pada saat dia mencari uang, uangnya pun tidak dinikmati. Saya ini sudah lama pengen pensiun, tapi mental saya tidak siap. Karena apa? Setiap saya mau istirahat, ada perkara baru, honornya 2 miliar. Ada perkara ini, honornya 3 miliar. Akhirnya nggak jadi pensiun. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apa yang harus saya yakini agar orang itu rela meninggalkan duniawi dan benar-benar bahagia hidup menikmati dirinya? Kalau yang saya yakini, Bang Hotman, Ya. bahwa pesan Nabi Muhammad, kalaupun kau punya satu lembah dari emas, kau akan minta satu lembah lagi, guys. Jadi ada gunung, di bawahnya emas semua, itu kau akan minta satu lagi sampai mulutmu disumbat panas. Jadi nggak ada pernah puasnya, terus kurang. Macam orang haus minum air laut, kurang. Jadi sebenarnya kepuasan itu ada ketika kita memberi. Makanya ada buku The Miracle of Giving. Jadi ketika dia memberi, dan saya lihat itu ada pada Bang Hotman. Ketika Abang memberi beras, memberi sembako, saya kira Abang sudah menikmati itu. Jadi ketika memberi itu diperbanyak, orang akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak semu. Karena ada kebahagiaan ketika kita dapat, dia kemudian kering. Tapi ketika orang menemukan kebahagiaan yang tidak semu itu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi dia rasa. Tidak semua orang bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Dan apa yang Abang rasakan pun belum tentu bisa Abang bahasakan. Karena bahasa terlalu miskin untuk menceritakan tentang rasa. Bang Hotman sudah punya semuanya. Lalu kemudian apakah Bang Hotman bahagia? Belum bahagia. Karena itu tadi, mau pensiun ragu-ragu, begitu mulai kerja lagi pusing lagi pemikiran, ikut lagi terjun kepada masalah, sehingga never ending story. Tapi bahagianya ya semu. Abang pernah merasa sulit dalam hidup? Apa yang paling tersulit saat menjalani hidup? Yang tersulit saya alami adalah yang hampir pernah mau bunuh diri waktu saya dari kantor pengacara internasional Andan Buyung oleh Profesor Subekti waktu itu yang menulis KUH Perdata. Saya diminta masuk ke Bank Indonesia, pindah ke Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah satu angkatan sama saya. Tapi pada saat itu saya melihat saya tidak punya masa depan di sana, nggak bisa kaya Pak di sana. Itu antara lain yang saya lihat waktu itu.